Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Veters, perkenalkan nama saya Rifan, saya dari Bandung dan di sini saya akan ngobrol-ngobrol bersama rekan saya yaitu Gilang tentang front end developer. Baik, untuk Gilang diperkenankan masuk. Halo Kang Gilang. Baik, Kang Halo. Gilang boleh perkenalkan diri dulu. Oh iya, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Prasetya, asal kota dari Bandung. Untuk Kang Rifan gimana ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Kang Alhamdulillah. Gilang sendiri gimana? Alhamdulillah juga. Nah, di sini Kang Gilang mau ngejelasin apa sih? Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertiannya dari front end developer, terus 5W1H tentang front end developer, job desk-nya dari front end developer, peran dan tanggung jawabnya front end developer, dan SOP-nya front end developer. Nah, coba Kang Gilang jelasin tentang front end developer. Untuk front end developer ini merupakan salah satu bagian dari website yang menampilkan tampilan untuk para pengguna. Pada bagian ini dibuat dengan menggunakan 3 bahasa pemrograman, yaitu Hypertext Markup Language atau dikenal dengan HTML, Cascading Style Sheet atau yang dikenal CSS, dan JavaScript. Nah, kan tadi Kang Gilang juga menyebutkan ada 5W1H tentang front end developer. Nah, itu teh seperti apa sih? Untuk 5W1H front end developer ini ada what, why, when, where, who, how. Yang pertama ada apa sih front end developer ini? Front end developer ini adalah seorang profesional dalam pengembangan situs web yang fokus pada bagian tampilan dan interaksi pengguna dari situs web. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik dan responsif dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tadi saya sudah sampaikan seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu ada apa lagi Kang Gilang? Untuk yang kedua ada why, mengapa front end developer itu diperlukan, karena untuk memastikan bahwa situs web memiliki tampilan yang menarik, mudah digunakan, dan berfungsi dengan baik. Mereka memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan situs yang lancar dan efisien. Untuk selanjutnya ada when, yaitu kapan sih front end web developer itu bekerja. Untuk secara bekerja itu ada sepanjang tahun dan dapat diperlukan untuk merespons perubahan atau pembaharuan pada situs web sesuai kebutuhan. Jadwal kerja mereka dapat bervariasi tergantung pada proyek yang mereka tangani. Untuk selanjutnya ada where, di mana sih front end web developer itu dapat bekerja. Untuk bekerjanya ada di berbagai tempat, termasuk perusahaan teknologi, agensi kreatif, perusahaan e-commerce, atau freelancer. Mereka dapat bekerja dari kantor fisik atau secara remote tergantung pada kebijakan perusahaan. Berarti banyak yang butuh ya Kang Gilang. Iya, karena front end web developer ini termasuk pekerjaan yang sangat dibutuhkan untuk segala mendesain tentang website. Dan untuk selanjutnya ada who atau siapa front end web developer itu.
Front-end web developer itu adalah individu dengan keterampilan dalam pemrograman web dan desain antarmuka pengguna. Mereka bekerja sama dengan tim pengembang lainnya, desainer, grafis, dan pemilik proyek untuk mencapai tujuan proyek. Dan untuk yang terakhir adalah how atau bagaimana untuk cara menjadi front-end developer. Seseorang biasanya perlu memiliki pemahaman mendalam tentang HTML, CSS, JavaScript, dan kerangka kerja atau framework web seperti React, Angular, atau Vue.js. Mereka juga perlu memiliki kemampuan desain antarmuka pengguna yang baik dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan anggota tim lainnya. Nah, jadi gitu 5W 1H tentang front end developer. Lalu selanjutnya tadi dijelasin ada job desk job desk tentang front end developer. Nah, itu gimana sih Kang Gilang? Untuk job desk front end developer terdiri ada 4. Kenapa 4? Karena menurut saya ini untuk seorang front end developer ini sangat penting. Jadi sebenarnya banyak sih job desk-nya, tapi saya memasukkan ini hanya 4, dan ini harus kalian pelajari kalau ingin jadi front end developer. Yang pertama, menentukan desain dan struktur halaman web. Yang kedua, mengembangkan fitur untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang ketiga, menyeimbangkan desain fungsional dan estetika. Yang terakhir ada memastikan desain web dapat digunakan untuk smartphone, tablet, dan desktop. Selanjutnya coba jelasin tentang peran dan tanggung jawab front end developer Kang Gilang. Untuk peran dan tanggung jawab front end developer ini sebenarnya agak banyak untuk perannya. Pertama, pengembang antarmuka pengguna atau yang sering disebut UI. Seorang front end developer bertanggung jawab untuk mengembangkan elemen antarmuka pengguna atau UI dari suatu situs web atau aplikasi. Mereka memastikan bahwa tampilan situs web atau aplikasi sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Yang kedua, perannya pengembang pengalaman pengguna atau yang disebut UX. Selain tampilan, front-end developer juga berfokus pada pengalaman pengguna UX. Mereka memastikan bahwa interaksi pengguna dengan situs web atau aplikasi berjalan dengan lancar, intuitif, dan menyenangkan. Yang ketiga, optimisasi responsif. Front-end developer harus membuat tampilan dan layout yang responsif sehingga situs web atau aplikasi dapat dengan baik diakses dan digunakan pada berbagai perangkat seperti tadi, termasuk komputer, desktop, tablet, dan smartphone. Untuk yang keempat, kompatibilitas browser, memastikan bahwa situs web atau aplikasi berfungsi dengan baik di berbagai jenis browser seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Edge. Hal ini melibatkan menangani perbedaan-perbedaan dalam implementasi HTML, CSS, dan JavaScript di berbagai browser. Yang terakhir, pengoptimalan kinerja front-end developer harus bekerja untuk mengoptimalkan kinerja situs web atau aplikasi. Hal ini meminimalkan waktu pemuatan halaman, mengurangi penggunaan sumber daya, dan memaksimalkan efisiensi. Dan untuk tanggung jawab dari seorang front end juga ada pengembangan kode front end, membuat dan mengimplementasikan kode HTML, CSS, dan JavaScript untuk menghasilkan antarmuka pengguna yang sesuai dengan desain dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, integrasi desain
berkolaborasi dengan tim desain grafis atau desainer UI UX untuk mengintegrasi elemen desain ke dalam kode. Yang ketiga, pengujian dan debugging, melakukan pengujian unit dan debugging untuk memastikan bahwa situs web atau aplikasi berfungsi tanpa bug atau masalah teknis. Pemeliharaan, melakukan pemeliharaan rutin, pembaruan dan perbaikan pada situs web atau aplikasi yang sudah ada. Yang keempat atau yang keempat, kolaborasi tim, berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim pengembang lainnya seperti pengembang back-end dan pengelola proyek untuk memastikan keselarasan proyek. Yang kelima, pemahaman tren, memantau tren terkini dalam desain UI UX dalam teknologi front end untuk memastikan proyek tetap up to date dan berdaya saing. Yang terakhir ada dokumentasi, membuat dokumentasi yang jelas untuk kode dan proses pengembangan yang dapat digunakan oleh anggota tim lainnya. Waduh, banyak juga ya Kang peran dan tanggung jawab front end developer. Nah, yang terakhir, apa sih SOP di front end developer? Untuk SOP di front end developer ini juga sebenarnya agak banyak juga. Jadi yang pertama, inisiasi proyek, yang isinya menerima permintaan proyek dari tim manajemen atau tim pengembangan. Yang kedua, membaca dan memahami spesifikasi proyek termasuk desain UI UX dan persyaratan fungsional. Yang ketiga, berkomunikasi dengan tim desain untuk klarifikasi jika diperlukan. Yang kedua, ini ada pengembangan UI UX. Pertama, membuat struktur dasar HTML untuk halaman-halaman proyek sesuai dengan desain yang disetujui. Yang kedua, menggunakan CSS untuk mengatur tampilan dan layout halaman sesuai dengan desain. Yang ketiga, mengimplementasikan animasi atau efek yang diperlukan dengan JavaScript atau CSS. Yang ketiga, ada responsivitas dan kompatibilitas, yang isinya memastikan tampilan dan layout yang responsif pada berbagai perangkat dan ukuran layar. Yang kedua, melakukan uji coba lintas browser dan perangkat untuk memastikan kompatibilitas. Yang keempat, ada pengujian dan debugging, yang isinya melakukan pengujian unit untuk memastikan bahwa setiap elemen UI berfungsi dengan baik. Yang kelima, ada optimisasi kinerja, yang isinya mengoptimalkan gambar dan sumber daya untuk mempercepat waktu pemuatan halaman. Untuk selanjutnya, ini yang keenam, ada integrasi dengan back-end, yang isinya berkolaborasi dengan pengembang back-end untuk mengintegrasikan antar muka pengguna dengan sistem back-end. Yang kedua, memastikan data back-end diintegrasikan dengan benar dalam antarmuka pengguna. Yang ketujuh, ada pemeliharaan atau pembaruan, yang isinya melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa situs web atau aplikasi tetap berfungsi dengan baik. Yang kedua, memperbarui kode atau sumber daya sesuai kebutuhan, perubahan atau pembaruan proyek. Yang kedelapan, ada dokumentasi, yang isinya membuat dokumentasi yang rinci tentang struktur kode, konfigurasi, dan tata letak tampilan. Yang kedua, menyimpan backup kode dan sumber daya yang digunakan untuk proyek. Yang kesembilan, ada pelaporan,
yang isinya melaporkan kemajuan proyek kepada manajemen atau tim pengembangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, melaporkan masalah yang ditemukan dan tindakan perbaikan yang diambil. Yang terakhir ada evaluasi, yang isinya mengevaluasi proyek setelah penyelesaian untuk pembelajaran dan perbaikan di masa depan. Wah, banyak juga SOP front-end developer kayak Ya, sebelumnya ya Kang Gilang. kayak peran dan tanggung jawabnya. Lalu sebelum saya akhiri, saya mau tanya nih ke Kang Gilang, udah berapa lama sih mempelajari front-end developer? Untuk mempelajarinya mungkin semenjak saya masuk sekolah SMK ya, karena di situ saya mempelajari tentang front end developer, walaupun baru beberapa, tetapi saya baru sekitar 3 tahun hingga sekarang sih. Susah gak sih jadi front-end developer? Untuk susah apa enggaknya sih tergantung pemahaman orang kalau menurut saya, karena front end developer ini harus mencangkup tentang HTML, CSS dan yang lainnya, dan harus menguasainya terlebih dahulu baru bisa. Dan pertama harus niat sih untuk mempelajarinya, karena jadi front end developer ini tidak sembarangan. Paling Nah, yang terakhir, kesimpulannya gimana sih? kalau untuk kesimpulannya dari materi ini, menurut saya untuk jadi front end developer ini itu tidak mudah sebenarnya, tapi kalau sudah suka dengan pelajarannya dan harus bisa mempelajarinya step by step menurut saya, agar dapat membantu perusahaan bila sudah bisa. Tidak hanya itu, front end developer ini juga harus memiliki keterampilan dalam pemrograman web dan desain antarmuka pengguna. Mungkin itu sih kesimpulan dari materi front end developer menurut saya. Nah, sekian dari saya dan rekan saya Gilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.